Hello Hai XYZ. Crazies, welcome back to our Christmas live stream. Nah teman-teman, kita bakal masuk ke segmen berikutnya nih, yaitu talk show. Nah Yeah. teman-teman, kita kedatangan bintang tamu bukan satu, Bukan dua, tapi tiga. Waduh. yang spesial tentunya ya. Betul Kira-kira banget. siapa nih, Rey? Sebenarnya sih harusnya teman-teman semuanya udah tahu ya, sejak poster kita dimunculkan tuh udah langsung ramai banget gitu responnya ya, dan kita langsung gak sabar banget ya, langsung aja kita sambut Three Jeps Ministry, yaitu Bang Ojak, Kak Jehian, dan Kak Jerom. Halo. Silakan. Halo. Horas. Ras. Halo, Silakan langsung duduk. Mama kok ngapain kayak gini, Pak? Malah Jepang kali. Kita welcome juga ya Jerom via Zoom ya. Yes, Welcome. thank you Jerom for coming. Bang Ojak, kalian mungkin kan di sini masih ada yang belum kenal atau belum tahu Three Jeps Ministry itu apa sih? Jadi boleh nggak sih dijelasin secara singkat, padat, dan jelas sedikit Three Jeps Ministry itu apa? Jadi teman-temanku semua, ketika saya lebih muda dari sekarang, waktu itu saya dipakai Tuhan melayani orang-orang muda gitu. Kemudian saya diberanikan Tuhan membuat satu pelayanan untuk orang muda. Nah, pas saya dan istri berkeputusan memberikan nama kepada anak-anak dengan makna. Seperti Jehian, dulu kita nggak mau beritahu makna nama dia ke dia karena berat. Jehian itu artinya hidup untuk Tuhan. Wow. Akhirnya dia Panangian. Kalau Jerom, hidup suci untuk Tuhan gitu. Jesperol berani karena benar. Nah, tiga nama inilah kemudian kita satukan menjadi Three Jeps Ministry. Jeps pertama, Jehian Panangian Sejabat. Jeps kedua, Jerom Polin Sejabat. Jeps ketiga, Jesperol Porman Sejabat. Yang kalau disimpulkan kira-kira begini. Orang muda hidup untuk Tuhan dengan berani bertekad memilih hidup suci yang disajikan dengan santun sehingga orang muda menjadi pelopor yang didengarkan. Begitu. Wow. Keren banget Keren ya. banget ya teman-teman, arti Bener, dari bener. Three Jeps Ministry. Bener. Nah, kalau sekarang nih Om, kita pengen jelasin sedikit juga ya. Tema Natal kita tahun ini judulnya Overflow atau berkelimpahan. Nah, teman-teman juga mungkin di rumah juga udah tahu ya, selama ini kita selama corona, selama lagi pandemi gitu ya, kita di rumah mungkin bosen, punya struggle masing-masing gitu ya, nggak bisa diceritain ke siapa-siapa, di rumah masing-masing. Nah, tapi kita percaya tetap kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu berkelimpahan buat hidup kita semua. Nah, tapi di balik itu semua tetap namanya perasaan sendiri, perasaan bosen gitu ya di rumah aja, pasti kan menyerang gitu ya. Nah, kita pengen tanya ke Om sama Kak Ian sama Kak Jerom juga, gimana sih sebenarnya cara untuk bisa anak-anak muda nih bisa memenangkan pergumulan mereka di atas kondisi yang seperti ini zaman sekarang gitu. Karena mereka lebih muda dari saya, Oh, jadi silakan. Langsung aja ya. Mungkin Kak Ian dulu boleh? Boleh. Yang pastinya menurutku pribadi, mau itu pandemi atau bukan, Tuhan tetap ada di situ buat kita. In terms of Tuhan adalah Tuhan yang ingin berkomunikasi dengan kita, gitu. Jadi ada hubungan yang terjalin antara Tuhan dan kita. Dan menurutku ini memang berbeda-beda untuk tiap orang. Tapi di situasi pandemi ini, justru kita diberikan like no other excuse gitu. Kita di rumah, kita ya sama keluarga kita, orang-orang terdekat yang selama ini mungkin bisa jadi alasan kita untuk aku terlalu sibuk keluar jadi nggak bisa sama mama atau nggak ada waktu untuk Tuhan misalnya seperti itu. Justru malah menurutku di momen seperti ini kita itu diberikan kesempatan gitu untuk reflect ourselves, untuk yaitu kembali lagi mencoba berkomunikasi dengan Tuhan. Terus juga dikelilingi oleh support system kita dalam hal ini misalnya keluarga, orang tua, saudara seperti itu. Jadi justru memang ada pergumulan yang muncul karena pandemi, memang betul pasti banyak pergumulan yang muncul. Tapi ada loh hal-hal baru yang selama pandemi ini yang mungkin selama nggak ada pandemi kita nggak mencukurinya gitu. Tapi ketika ada pandemi ini bahwa ternyata sekarang kita diberikan waktu lebih banyak bersama keluarga dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin dia bisa nambahin. Udah oke sih menurut aku. Tapi kalau menurut aku sih maksudnya ya nggak cuma karena pandemi ini ya, maksudnya ketika kita sedang mengalami keterpurukan dan sebagainya, ya percayalah kalau
aku suka lagu ini, suatu lagu yang sebenarnya menguatkan juga. Jadi kayak liriknya gini, when you can see his hand, trust his heart. Tahu gak sih lagu itu? Kalau kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang kayak sedang bekerja gitu, tapi kita percaya kalau dia percaya hatinya gitu. Kalau Tuhan itu ya Bapak kita yang apa ya, yang nggak akan membiarkan kita gitu loh, ya kan? Dan waktu masa-masa tahun 2007 di mana adik aku baru lahir dan papa aku ya pokoknya keluarga kami lagi sedang parah-parahnya waktu itu, sedang terpuruk-terpuruknya, ya aku sama mama sama Bang Ian waktu itu ya kayak berdoa kayak dan baca kitab kayak burung di udara dan bunga bakung di padang aja Tuhan pelihara gitu loh. Mereka nggak bekerja tapi mereka tetap hidup gitu. Apalagi kita yang merupakan biji mata Tuhan gitu, ya kan? Pasti Tuhan pelihara gitu. Kita berimannya di situ gitu. Ya kan, jadi ya beriman aja sih gitu, kayak melihat janji-janji Tuhan dan melihat contoh-contoh di Alkitab yang menguatkan itu. Ya Tuhan tuh kan Tuhan yang sama gitu ya, dari dulu sekarang selamanya. Jadi yang di Alkitab itu bisa aja terjadi gitu loh, mungkin saja terjadi dan sangat mungkin terjadi gitu sih. Kalau saya pribadi, teman-teman, masa pandemi ini menjadi berkat khusus buat saya ya. Kenapa tuh? Selama ini saya adalah pelayan Tuhan yang kepedalaman. Pedalaman, jadi saya bisa menghabiskan waktu di luar rumah 20 hari. Wow. Dalam sebulan, 10 hari di rumah. Gitu. Tanpa saya tahu, tanpa saya sadari ternyata anak yang paling kecil juga butuh aku sebenarnya. Makanya kemudian ketika pandemi, kalau saya keluar rumah gitu, dia langsung nanya, "Papa pulang nggak?" Gitu. Saya langsung oh berarti selama ini ketika aku pergi, anak ini terus nanya kapan pulangnya si papa ini. Gitu. Dan bersyukur banget teman-temanku, masa pandemi ini justru saya bisa bersama-sama istriku cuci piring. Ya. Romantis ya. Ya, saya mensyukurinya sebagai satu berkat buat saya pribadi. Luar biasa. Saya bisa lebih bersama-sama dia dengan dia nonton drakor umpamanya. Saya suka nonton drakor, dua bagian gitu. Kemudian saya bisa bersama mereka bersama-sama baca Alkitab. Jadi buat aku mungkin bagi beberapa orang menjadi struggle, tapi buat aku pribadi menjadi sesuatu yang indah ketika aku bisa melihat apa yang harus kubuat dalam kondisi itu gitu. Wow, keren banget ya. Oke, mungkin talking about pandemi juga tadi ya, karena pandemi ini kita tuh menyesuaikan diri beraktivitas secara online, beribadah online, bekerja online, bersekolah juga online. Nah, mungkin pertanyaan dari aku adalah gimana sih kita tuh masih bisa berdampak walaupun dengan online gitu? Lewat online gitu ya. Karena kan pasti bingung juga ya. Caranya gimana untuk kita punya that personal touch sama orang-orang padahal lagi online. Di awal-awal ketika pandemi, saya langsung berkata kepada tim Tree Ministry, saya sangat yakin siapa yang berhasil melalui pandemi dengan bagus, dia akan memimpin sesudah pandemi. Jadi buat aku harusnya ketika tantangan-tantangan kehidupan ada, bukan membuat kita terpuruk, tapi cari tahu apa yang harus dilakukan. Harus menang di dalam semua itu gitu. Dan kemudian kita buat Zoom meeting waktu itu, ada yang free, ada yang berbayar, dan pesertanya banyak sekali. Pas pria yang di Jepang ini rupanya membawa jiwa-jiwa datang lebih banyak gitu. Dan itu menjadi satu kesempatan bagi kami melayani orang-orang muda. Jadi kalau Anabel berkata berdampak, tapi itu salah satunya itu berdampak. Nah, anakku dari Jerome mungkin. Cara berdampak lewat pandemi ini, waktu pandemi ini ya. Ya susah sih, jujur aja susah. Cuma menurut aku mau itu lagi pandemi atau nggak pandemi, what we share di sosial media itu punya dampak, pasti punya dampak. Wah, kalau kita hate comments, kita ngejelek-jelekin orang, kita ya menghina-hina orang pakai sosial media kita, itu pasti berdampak juga kan. Dan sebaliknya ketika kita share positivity atau
ya sharing berkat Tuhan dalam hidup kita lewat apa yang kita sampaikan di sosial media itu juga pasti akan berdampak gitu menurut aku. Jadi sebenarnya apapun yang kita lihat gitu, apapun yang kita apapun yang kita share itu pasti berdampak. Kita sadar atau enggak itu berdampak atau enggak gitu. Kita sadar atau enggak, tapi pasti itu berdampak gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi Kalau dari kalian? apapun what you share in social media sih menurut aku. Aku nambahin aja sih, ini memang bukan cuma selama pandemi ya, maksudnya kan mungkin Annabelle dan Reina tahu bahwa ya Jerome as a content creator, terus aku juga adalah orang yang suka nge-build orang di social media gitu. Dalam artian memanage content creator itu kita melihat bahwa kalau kita sebut sebagai apa ya, content creator, we can say that everybody is a content creator. But depends on the audience gitu. Maksudnya kayak aku, kalau misalnya Annabelle di Instagram, ya you are a content creator to your followers. Mau itu cuma 10 orang, mau itu cuma 50 orang, 100 orang, ya mereka adalah orang-orang yang akan mengkonsumsi konten kalian. And what you share, itu tadi yang Jera maksudkan. Dan ditambah lagi di kala sekarang ini, di mana kayak everybody's at home gitu kan. Kita baru bangun, mungkin banyak dari kita buka HP dulu baru berdoa, ya kan? Maksudnya adalah sekarang tuh screen time kita itu jauh lebih tinggi daripada dulu waktu kita harus commute keluar rumah, waktu kita harus ada kegiatan yang offline dan sebagainya. Jadi dengan tingginya konsumsi sosial media di internet, terus konsumsi konten-konten, bahwa apa yang kita keluarkan kepada follower kita walaupun cuma 10 orang, 50 orang, 100 orang itu yang berdampak juga gitu. Jadi dampak itu sih sebenarnya apa sih? Banyak orang yang bilang bahwa ketika kamu bikin sesuatu yang ditonton 1 juta orang, itu kamu baru berdampak. Sebenarnya kalau menurutku dan Jerome, kita nggak ngeliatnya kayak gitu. Kita bisa berdampak kok ke 10 orang yang follow akun kita. Kita bisa berdampak ke 50 orang. Start from the first 10, the first 15, the first 100. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita yang nonton kita 1000 orang baru kita kita atur nih apa yang keluar dari mulut kita. Enggak, tapi mau itu cuma 1 orang, mau itu cuma adikmu di rumah, mau itu cuma mamamu yang sekarang jadi ketemu setiap hari, yang keluar dari mulutmu ya itu yang mereka konsumsi, dan itu yang bisa kita apa ya, customize, bisa kita improve gitu untuk berdampak mulai dari orang-orang di sekitar kita dulu, baru habis itu orang-orang yang ada di online ini. Justru menurutku di situ sih the beauty of sharing something. Dan saya boleh mengatakan ya, dalam keadaan pandemi ini justru anak-anak sangat dekat dengan kami ya, sangat dekat dengan kami. Ya. Jerome dari Jepang lebih sering dimarahin oleh mamanya. Gitu. Bang Ian bisa memperhatikan kami lebih karena sekarang Bang Ian ada di apa? Di Surabaya. Emang sebelumnya? Jakarta. Di Jakarta. Sebelum biasanya di Jakarta. Jadi lebih banyak memperhatikan kami, ajak makan enak gitu kan. Lebih sering pergi bareng sekeluarga berarti. Betul. That's one side kan. That's one side. Ada keluarga-keluarga yang waktu pandemi mereka makin dekat. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak banget keluarga-keluarga di tempat lain gitu yang malah anak-anaknya jadi mentally unstable ketika stay di rumah terus. Nah disitulah dampak yang bisa kita berikan secara online itu. Kalau dengan keadaan ini banyak orang-orang yang stressed out, banyak orang-orang yang develop something yang kayak mereka nggak nyaman, nggak betah. Ditambah lagi apa yang mereka konsumsi di online itu menambah beban dalam artian ya secara moral, secara yaitu beban mental. Itu menurutku tanggung jawab kita gitu sebagai mungkin kamu temennya atau mungkin kita content creator yang mereka tonton. Jadi itu impact yang bisa kita kasih ke masyarakat di kala online. Betul. Sebenarnya kalau ngobrolin nggak online juga, maksudnya di luar sana banyak orang kita bisa bantu gitu selama pandemi. Maksudnya berdampak kan nggak cuma yang secara besar-besaran atau yang apa ya yang tadi kita bilang lewat sosial media, kita juga bisa bantu orang-orang sekitar kita gitu yang membutuhkan gitu, kayak beliin mereka makanan atau beras. Waktu itu juga sempat viral kegiatan pesenin makanan buat tukang ojek gitu kan. Dulu ya itu kan hal-hal kecil yang berdampak gitu kan sebenarnya. Itu sih yang kita bisa lakukan gitu. Menurut aku sih peka-peka aja gitu. Banyak banget orang yang membutuhkan bantuan kita sebenarnya di luar sana. Entah itu secara dukungan moral atau dukungan secara material juga. Ya peka-peka aja sih menurut aku.
Justru malah semakin nyata ya caranya caranya. bisa menyampaikan kasih Tuhan juga yang overflow buat hidup kita gitu. Orang lain malah makin nyata. Oke, keren. Nah, sekali lagi bicara soal dampak ya. Aku rasa juga setiap dari kita, mungkin teman-teman di rumah juga sekarang bisa ngerasain gitu ya, bahwa yang berdampak di kita sekarang ini kan memang pandemi secara besar-besaran gitu. Iya. Tapi still dampak yang kita berikan ke orang lain pun kan caranya berbeda-beda, kayak tadi Jerome bilang juga gitu ya. Kita punya visi masing-masing, kita punya jalannya, caranya masing-masing gitu. Nah, aku pengen tanya sih, sebenarnya kalau menurut Om juga, Kak Ian sama Kak Jerome juga, gimana sih supaya kayak sebenarnya cara yang kita lakukan untuk berdampak itu atau visi itu tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan gitu, atau tetap berjalan dengan sesuai dengan rancangan Tuhan ya gitu. Dari Om dulu, iya. Kalau saya selalu menekankan kepada diri saya, lalu kepada orang-orang muda, itu kepada kakak-kakak kalian Ian sama Jerome. Siapa kamu menentukan di mana kamu. Jadi bukan di mana kamu menentukan siapa kamu, tapi siapa kamu menentukan bagaimana situasi kondisi di mana kamu akan hadapi gitu. Yang kerap kali kan kita berpikir bahwa kalau situasi pandemi situasi berubah lalu kita berubah. Buat saya pribadi harusnya adalah setiap orang percaya atau sebagai seorang anak manusia yang mengerti nilainya, dia harus mengerti dengan jelas kamu adalah seorang anak Tuhan. Dimanapun kau berada, kamu adalah seorang yang harus memberikan sesuatu yang mulia sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kamu gitu. Entah itu keadaan sulit atau keadaan mudah, kamu harus melakukan bagian kamu gitu. Ini penting banget. Sehingga saya berkata kepada Jerome, kamu di Jepang, Allah yang Papa layani di Jepang adalah layani Indonesia adalah Allah yang juga dilayani olehmu di Jepang gitu. Betul. Jadi bukan karena dia di Jepang lalu dia boleh jadi sembarangan, justru enggak. Di depan kami dia sangat hati-hati hidupnya. Apalagi jauh dari kami. Tapi cara pikir beberapa orang kan lain kan? Di depan orang tuanya beres. Di luar orang tuanya nggak beres, salah justru. Yang benarnya adalah ketika engkau di dekat orang tuamu, kau beres, jauh dari mereka, jauh lebih beres lagi. Karena kau gentar untuk mempermalukan Tuhanmu, mempermalukan orang tuamu, dan mempermalukan dirimu gitu. Itu nilai-nilai dari yang abang coba sampaikan kepada anak-anak. Dari Kak Ian? Ya exactly sih sebenarnya. Kayak udah merangkum semuanya. Bahwa yang yang kayak kita pegang itu bahwa kalau kamu emas, ini Jerome sering banget ngomong ini, ya kamu taruh dimanapun itu, ya kamu tetap emas gitu. Kamu di lumpur pun, ya kamu tetap bernilai emas. Nah the problem is, ya tadi yang Papa bilang itu, ketika kita, apa sih sebenarnya definisi dari vision itu? Vision itu kan sebenarnya adalah, kalau menurutku ya, itu purpose kita kan. Maksudnya kayak, apa sih tujuanmu itu, ya kan? Dan apa visimu lahir, maksudnya kayak hidup selama di dunia ini? Dan itu bukan sesuatu yang justru ketika ada pandemi atau ketika diperhadapkan dengan suatu hambatan, itu jadi malah loyo dan keok gitu. Nah, menurutku malah orang bervisi itu dia bisa adapt. Gitu. Ini juga salah satu misiku selama pandemi adalah becoming adaptive, ya kan? Bukan berarti visi itu kita hilangin atau visi itu kita keokin. Justru ketika ada hambatan, ketika kita jadi uncomfortable, di situ kita harus overcome itu. Gitu. Overcome itu dengan menjadi orang yang adaptif itu. Jadi ya yang pastinya juga kita minta terus guidance dari Tuhan ya, karena gimana caranya supaya visi kita ini terus ada dalam sama dengan visinya Tuhan nih, kita pasti harus terus asking for guidance. Seperti itu. Cuma memang ya itu kan Tuhan itu adalah gimana ya, kayak aku tuh melihatnya bukan yang kayak kamu dikasih jalan udah nih gampang gitu pokoknya. Nggak jalanin gitu. Tapi adalah kita tuh dikasih spirit untuk melakukannya gitu. Tanpa kita tahu nanti bakal ada apa. Tapi spirit yang ini udah cukup jadi modal kita ketika nanti ada hambatan, kita bisa overcome itu. Nah sekarang hambatannya itu adalah ya keadaan kita sekarang ini. Nah spirit itulah yang sekarang bantuin kita untuk overcome si hambatan yang ada itu, which is pandemi dalam hal ini. Kira-kira gitu. Kalau dari Jerome mungkin mau nambahin? Kalau aku sih satu prinsipnya ya kayak
Kadang-kadang Tuhan kan nggak kasih jawaban secara langsung gitu ya tentang kayak visi. Oh kamu harus kayak gini gitu, ya kan. Cuma yang aku lakukan adalah kalau mamaku bilang waktu itu, ya mamaku bilang kayak ya asalkan nggak berdosa lakukan aja gitu, coba aja gitu. Asalkan nggak berdosa, asalkan nggak melanggar firman Tuhan gitu. Ya udah itu sih prinsipnya. Ketika lakuin dan ternyata berbuah gitu, menghasilkan sesuatu yang baik, oh berarti kita bisa tahu kalau itu oh Tuhan memberkati itu gitu, memberkati usaha kita di situ gitu. Dan itu dari situ kita juga bisa tahu gitu, oh mungkin ini jawaban dari doaku, atau oh ini mungkin yang Tuhan mau gitu sih sebenarnya yang aku prinsip dari hidup aku sih. Jadi karena kita nggak bisa langsung dikasih tahu Tuhan kan nggak audible gitu, nggak kayak oh kamu harus jadi YouTuber misalnya gitu, nggak pernah Tuhan ngomong kayak gitu ke aku. Cuma aku coba-coba aja gitu kan, menurut aku ini positif dan ini aku dengan mindset membawa dampak yang baik, memberikan manfaat bagi orang-orang, dan Tuhan memberkati itu gitu. Itu sih. Oke, Kalau nunggu Tuhan mungkin jawab next. dulu, ya next. Oke, mungkin nextnya boleh nggak sih sharing sedikit, karena tema kita overflow juga ya, Iya, kasih Tuhan betul. yang berkelimpahan. Boleh nggak berbagi cerita sama teman-teman yang lagi nonton sekarang, kasih berkelimpahan dari Tuhan yang Bang Oja, Kak Ian, atau Kak Jerome alamin selama pandemi itu apa? Mungkin jawabannya sama di kali. keluarga juga atau secara Saya yang paling relevan menjawab, nanti kalian tambahin ya. oh boleh. Adik-adikku, jadi selama pandemi, sebelum pandemi saya ada melayani 100 kali mamanya kan, mamanya. Tahun. Dalam sebulan gitu, 100 kali. Wow. Oh iya Ya benar. kan? Tapi dalam pandemi hanya tinggal 5. Wow. oh. Tinggal 5. Kamu bisa bayangkan kira-kira kalau melalui itulah abangmu menghidupi anak-anak. Ah, Melalui itu Tuhan memberkati kami gitu. iya. Jadi 100 tinggal 5. Bagaimana hidupnya? Tapi hebat sekali. Tanpa saya duga bahwa anakku yang pertama ini memperhatikan aku, anakku yang kedua memperhatikan kami. Justru pada masa pandemi inilah kami paling banyak berbagi kepada orang-orang Wow. secara materi. Oke. Wow. Secara materi. Iya. Karena mereka berdua bersepakat, papa mama, papa hamba Tuhan. Kita harus menghidupi, mendukung papa dalam pelayanan gitu. Iya. Jadi setiap bulan mereka mengirim kepada kami itu jauh lebih banyak daripada yang kudapatkan bahkan sebelum pandemi gitu. Wow. Wow. Jadi makanya punya anak yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya ya. Iya. Luar biasa. Wow, puji Oke. Tuhan, keren banget ya. Ya basically sih sama ya, karena kan kita satu keluarga, terus apa yang dialamin papa ya itu juga yang mungkin aku dan Jerome alami mungkin, tapi dari sisiku bahwa ya itu guys, jadi ya amazing ya, maksudnya Tuhan tuh bisa apa ya, berkarya dalam setiap keadaan gitu. Aku melihatnya sih bahwa berkat Tuhan tuh nyata kita alamin Ya. dalam masa-masa seperti sekarang ini. Seperti yang mungkin tadi Papa udah cerita bahwa kalau itu mata pencaharian Papa itu kayak habis, kayak vanish. Ya semua kegiatan yang ya mungkin sekarang pun Christmas celebration mungkin kalau di gereja ini udah offline ya, misalnya kalau di Abalo mungkin, tapi kalau di banyak tempat kan Masih. di cancel gitu. Iya. Itu juga ya salah satu apa ya kita ngomongnya ya, kayak cara Tuhan membuat kita bisa melihat berkat itu. Jadi we are very thankful. Ya itu kasih Tuhan yang berkelimpahan itu memang nyata dan kita alami dalam kehidupan kita, khususnya di kala pandemi. Dari Jerome mungkin mau nambahin? Aku nambahin singkat aja ya. Maksudnya satu lagu yang sebenarnya jadi penguat juga gitu di setiap keadaan adalah lagu Hitung Berkatmu Satu-Satu. Mungkin di Abalov jarang nyanyiin karena itu lagu dari Kidung Jemaat ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya Count Your Blessings One by One gitu. Ketika kita kadang-kadang kita ngerasa kayak Tuhan nggak memberkati kita gitu, kayak pandemi gini kayak sial mulu nih gitu. Tapi coba deh
merenung, duduk gitu, merenung kayak hitung berkat satu persatu gitu. Hitung berkat satu persatu. Kita bisa hidup, kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa ini. Maka kita akan kagum dan kasih Tuhan terhadap hidup kita gitu. Dan itu sangat-sangat menguatkan lah gitu. Kayak benar ketika kita menghitung berkat satu persatu gitu, kita akan sadar kalau Tuhan itu ternyata memberkati kita. Mungkin kita nggak sadar kayak, oh secara luar biasa gitu Tuhan nggak memberkati kita kayak, wah fantastis, nggak kayak gitu. Cuma hal-hal kecil gitu yang Tuhan kasih ke kita, yang misalnya kita masih bisa sehat, masih bisa nggak kena virus misalnya, masih bisa saudara-saudara kita, teman-teman kita masih sehat-sehat semua misalnya, itu kan berkat juga gitu sebenarnya, yang kita mungkin nggak sadari gitu. Ya kita sadarnya kayak sekarang sekolah jadi online gitu, jadi nggak bisa fokus misalnya kayak gitu. Itu kan kita jadi fokus pada hal-hal yang yang negatif gitu daripada hal yang positifnya gitu sih. Jadi begitu menurut aku. Wow, keren ya. Ternyata di masa-masa pandemi malah berkelimpahannya juga tetap bisa jadi blessing buat orang lain gitu. Nah, aku sendiri penasaran sih, sebenarnya dari Three Jobs Ministry ini Om, kayak aku percaya banyak banget yang terberkati kan gitu. Tapi dari Three Jobs Ministry ini kan tetap maksudnya untuk sekarang Bang Ojak, lalu Kak Ian, lalu Kak Jerome juga masing-masing kan ada pengalaman pribadinya. Kenapa kalian tuh sampai masing-masing mau terlibat di pelayanan ini atau sampai sedalam ini? Ada nggak sih pengalaman sama Tuhan yang sebenarnya mendasari pelayanan ini semua dari bertiga ini? Kalau mungkin saya nanti awali, nanti mungkin mempengaruhi cara mereka berpikir ya. Jadi adik-adikku, saya dari keluarga yang berantakan. Jadi ayah ibu saya berkali-kali minta bercerai. Papaku papa yang keras, pukul mama. Jadi umur 5 tahun saya sudah berkata pada diriku, Marojahan, kau besar sedikit pukul bapakmu gitu. Makanya ketika saya bertobat kelas 6 SD, teman-teman saya bilang gini, kamu kecepatan bertobatnya, harusnya pukul dulu baru bertobat gitu. Bersyukur banget kelas 6 SD saya percaya Tuhan Yesus, dan sejak itu Tuhan memakai saya ya. Jadi teman-temanku semua yang di rumah, yakinkan dirimu, apakah Tuhan sanggup memakai orang-orang muda? Saya berkata lebih dari sanggup. Kau mau bukti? Ini satu bukti di depan sini. Kelas 6 SD, saya hari itu langsung saja berdoa untuk ayah ibu saya. Berdoa untuk mereka, kemudian berdoa untuk adik-adik saya semuanya. Setahun berdoa nggak ada perubahan. 2 tahun berdoa nggak ada perubahan. Tapi apakah Tuhan tidak mendengar doa? Tuhan mendengar. Saya juara 1 di sekolah. Kemudian saya bisa mengatur diri saya sendiri. Adik-adik saya pergi sekolah minggu. 3 tahun Tuhan berikan pemikiran-pemikiran. Saya menjadi anak yang bisa mengatur diri sendiri. Sampai papa mama enggan dengan saya gitu. Hormat gitu. Dengan cara hidup saya. 4 tahun mama sudah ke gereja. Nah ketika mama ke gereja, sejak itu dia sudah mulai bisa hormat kepada suaminya. Ketika dia mulai hormat kepada suaminya, si mama ini kemudian bisa mengambil hati suaminya. Yang kemudian si papa kemudian mencintai lagi mamaku. Wow. Jadi sudah 4 tahun mereka berdua akhirnya saling mencintai satu sama lain. Nah inilah salah satu sebenarnya yang mendasari kenapa saya kemudian digerakkan Tuhan melayani orang-orang muda. Karena saya pernah ada di situ dan Tuhan meyakinkan saya, Tuhan mau memakai orang muda gitu. Gentar sebenarnya teman-temanku. Ketika saya memutuskan melayani orang-orang muda, teman-teman saya bilang begini, orang muda pada punya duit gitu. Aku bilang begini, betul orang muda gak punya duit, tapi kan yang punya pelayanan itu Tuhan. Gitu. Jadi teman-temanku, mari yakinkan dirimu, kalau kau berjalan dalam jalan-jalan Tuhan itu yang paling penting. Berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Selanjutnya yang lainnya Tuhan urus. Hari ini, siapa bisa duga bahwa 2 putraku yang besar ini kemudian mendukung saya dalam pelayanan melalui itu. Jadi saya nggak ini. Jadi sekali lagi adalah setia saja melakukan bagianmu, lakukan saja yang lainnya Tuhan urus bagimu. Gitu. Begitu ya. Wow, keren banget. Oke, mungkin dari Jerome dulu mau nambahin. Sebenarnya motivasi utamanya karena apa sih ya kan gitu. Jadi pengalaman pribadi kayaknya nggak ada deh. Secara continuous ya, maksudnya Iya, berjalan terus gitu. juga. Pengalaman-pengalaman kecil itu. Pengalaman kecil.
gitu sih. Betul. Mungkin tadi kalau Jerome sempat mention yang dulu berapa tahun lalu itu? 14 tahun lalu. 2007 itu ya. 2007 2006 itu. Ya itu sih how our family can stay together ya. Aku bisa bilang bahwa di kala kayak masalah yang cukup berat secara financially speaking gitu, seperti itu kita bisa melewati itu. Jadi mungkin karena Jerome jadi nggak bisa bilang kayak apa pengalaman pribadi. Sebenarnya bukan karena kayak satu event yang spektakuler terus kayak oh this is the event, bukan karena itu, tapi karena ya penyertaan itu sih. Apa sih maksudnya penyertaan itu kan bukan disertai satu kali, tapi penyertaan terus menerus itu. Nah jadi kayak ya progression itu Tuhan terus menerus yang kita alamin sampai kita bisa recover, kita bisa bahkan sekarang apa ya nyebutnya kayak mungkin berdikari dan bisa ya giving back sekarang, bahkan dulu mungkin kita berusaha untuk recover. Ya penyertaan Tuhan yang seperti itu, dan yang kami yakini juga pasti penyertaan Tuhan buat kita semua, buat teman-teman yang di rumah yang sampai selanjutnya gitu. Setelah acara ini juga itu juga penyertaan Tuhan yang nyata gitu. Dan ya itu pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi jangan bikin kayak tadi Papa mungkin kan cerita suatu pengalaman pribadi, walaupun itu kalau sebenarnya kalau mungkin Papa ditanya dulu waktu seumuran aku ya jawabnya sama gitu, nggak ada special momennya karena tadi kan bertahun-tahun terjadi. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nonton juga di rumah, do not search for that spectacular event, tapi ya kalau kita nyebutnya kayak helicopter view kali ya, kita coba lihat timelinenya gitu. Dan lihat apa yang udah kamu lewatin selama ini sama Tuhan bareng-bareng. Dan kamu bisa lihat bahwa itu amazing banget gitu, penyertaannya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita syukuri gitu, bahwa event itulah gitu, bahwa kehidupan kita as a whole itu bahkan mungkin ya itulah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena pertanyaannya kayak pengalaman pribadi, mungkin teman-teman di rumah kayak wah nggak ada pengalaman pribadi yang spektakuler gitu. Tapi ya bisa jadi ya kehidupanmu secara whole itu spektakuler gitu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Step by step dan ya progresif itu. Jadi kira-kira gitu sih. Kalau sedikit mempertajam mengenai yang mereka katakan 2007 itu, memang itu rumit sekali. Kami nggak ada rumah di Surabaya, harus pindah dari rumah gereja. Nggak ada rumah di Surabaya, harus pindah dari rumah gereja, kemudian harus selesai dari satu gereja pelayanan. Biasanya kalau orang keluar dari pelayanan itu karena dua hal, pelanggaran moral atau teologi yang menyimpang. Ini dua-duanya tidak. Tapi hari itu yang terjadi adalah katanya aku ini dianggap dalam satu gunung nggak boleh dua singa gitu. Berarti aku singa yang lainnya kan, lumayan sebenarnya, kayak penghormatan, tapi aku keluar gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi yang paling merasakan dampaknya mereka lah. Aku nggak bisa bercerita pada mereka mengenai penderitaan yang kualami sebagai seorang hamba Tuhan, karena bagaimanapun aku harus menanggungnya. Istriku hari itu hamil tua, yang si Jespero dalam kandungan, kemudian dia sering kali pingsan. Jadi saya menanggung sendirian mengenai keadaan itu. Secara tidak langsung ternyata dua pria ini yang sudah mulai agak besar hari itu memikirkan apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi teman-temanku, ada kerumitan besar hari itu yang jauh lebih besar daripada pandemi ini. Nah, yang saya mau katakan begini, bisa nggak tetap melihat Tuhan di dalam problema yang kau hadapi? Bahwa engkau adalah orang yang dihargai oleh Tuhan, anak Tuhan dalam problema yang paling rumit yang kau hadapi gitu. Kalau anakku tadi mengatakan ada penyertaan. Nah, boleh nggak dalam masa pandemi ini kita meyakini bersama-sama bahwa penyertaan itu ya dan amin. Bukan sekali dan selamanya, bukan. Sekali terus menerus. Dia terus menerus menyertai kita gitu. That's really a blessing. Speaks a lot to me personally. Mungkin sebelum closing kali ya, sebelum mengakhiri segmen yang sekarang, boleh nggak Bang Oja, Kak Ian atau Kak Jerome menyampaikan kesan-pesannya buat khususnya buat teman-teman yang lagi nonton hari ini? Pesan buat anak muda lah ya. Pesan untuk anak muda. Buat teman-teman XYZ, yang first of all pasti Merry Christmas
Ya, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kalian semua. Semoga dari apa yang sharing singkat lah ya yang kita lakukan hari ini yang mungkin kalian nonton bisa membuat jadi berkat. Ini jadi berkat banget buat kami, pembelajaran pribadi, bisa jadi berkat juga buat kalian. I'm praying for you guys. Please be well selama pandemi ini. Kalau dari aku sih, coba hal-hal baru, coba adaptasi. Adaptasi itu tadi aku sebut berkali-kali tentang menjadi adaptif, itu salah satunya adalah dengan cara mencoba hal-hal baru yang selama ini mungkin nggak ada. Karena this is the new normal. That's why you gotta search for a new things to try. Jadi teman-teman semua jangan takut buat mencoba hal-hal baru itu, dan yakini bahwa Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan menyertai kamu. God bless you. Mungkin dari Jerome? Oke, kalau dari aku, ya di segala hal Tuhan pasti terus bekerja sesuai dengan firman-Nya. Aku tahu Dia terus bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, gitu, ya kan? Atau ayat lagi yang aku suka, dan ada lagunya juga. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh manusia, dan bahkan yang gak pernah muncul di hati manusia, itu Tuhan bisa sediakan bagi kita orang yang mengasihi Dia, gitu, ya kan? Jadi ya percayalah, Tuhan punya cara yang luar biasa lah untuk yang kita nggak bisa ngerti sebagai manusia, gitu, untuk memberkati kita, gitu. Jadi kayak itu sih, percaya sama Tuhan, jangan sampai imannya goyah, jangan sampai karena nggak bisa melihat berkat Tuhan jadi kayak mengutuk Tuhan, gitu. Jadi percaya dan terus semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa mengandalkan Tuhan, ya. Itu sih kira-kira. Semangat semuanya. God bless. Adik-adikku semua, mari berharap kepada Tuhan. Dia yang peduli padaku ketika 2007 dalam kerumitan hidupku adalah Dia yang peduli kepadamu dan kepada kita semua dalam masa pandemi. Berani kau berkata amin? Amin. Mari berdoa sekarang. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang mengerti air mata, Allah yang mengerti kegundahan, karena engkau pernah menjadi manusia dan engkau pernah gundah dalam kemanusiaanmu di dunia. Kau gundah melihat keberdosaan manusia yang dicintai namun menolak cinta, yang diperhatikan tapi menolak perhatian. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama mengenai Allah yang menjadi manusia demi manusia. Tuhan, kami tidak mau kehilangan momen ini. Kami mau berkata, Tuhan, ini kami, ini keberadaan kami, pulihkan kami, tolong kami melihat mau-Mu di dalam masa-masa paling kelam dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah terus menerus memanggil kami itu mengalami-Mu, memanggil kami untuk sekali lagi dipulihkan, diperbaiki oleh-Mu. Maka hari ini Tuhan, ketika hamba-Mu berseru dan teman-temanku juga berdoa di rumah masing-masing, biar mereka boleh mengingat Allah menjadi manusia demi manusia, demi setiap mereka, setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, berhadapan dengan besok, berhadapan dengan waktu sebentar, kami adalah orang-orang disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Kalau firman-Mu mengatakan jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini biarlah orang-orang muda yang bersama-sama dengan kami berkata, kukuatkan hatiku, aku tidak takut. Karena Tuhan yang mengiringi langkahku, Tuhan yang menopang langkah-langkahku, Tuhan yang terus-menerus menyertai sedemikian. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Permuliakan nama-Mu atas kami. Jangan seorang pun kehilangan momen Natal. Karena Natal untuk manusia demi manusia. Allah berbelas kasihan. Dan tidak ada lagi jalan lain selain jalan-jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kami. Yaitu Tuhan sendiri yang menebus setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berseru berdoa
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati adik-adikku yang menyelenggarakan acara ini. Buat mereka Tuhan terus berpengharapan kepada Tuhan. Supaya sesudah mereka melayani, mereka terus juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Supaya mereka boleh menyaksikan kepada dunia ini, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang terus-menerus dapat mereka saksikan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Thank you Om, Terima thank you kasih Kak banyak. Julian, Thank thank you. you Kak Jerome. Nah, teman-teman sekali lagi kita mau terima kasih banget ya buat kehadiran Three Gems Ministry di sini hari ini, bisa ngeberkati teman-teman semua juga di rumah. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana kita akan menyalakan lilin candlelight ya, candlelight celebration gitu ya. Dan karena kita merayakan via online, kita akan melakukan dengan cara yang berbeda. Gimana Boleh tuh? teman-teman mungkin kita undang juga Kak Ian dan Bang Ojek juga dan Kak Jerome juga kalau boleh ikut nyalain lampu flashlight ya di HP masing-masing ya, pakai HP masing-masing. Teman-teman di rumah boleh nyalain dulu sekarang. Ya, kita set up dulu flashlightnya masing-masing supaya kita bisa sama-sama merayakan candlelight yang akan kita lakukan ya. Dan yang akan dipimpin juga oleh Glenn dan Laura.